Halo, selamat siang Mas Google. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Ya, kita ngobrol lagi dong. Tentu saja, mau ngobrolin apa? Kamu lagi sibuk apa? Atau mau cerita tentang harimu? Enggak, kita ngobrol soal judi online, terus penipuan di media sosial, dan gimana caranya supaya tidak mudah tertipu. Judi online dan penipuan di media sosial memang jadi masalah besar ya. Penipu tuh pinter banget ngelabui orang, apalagi kalau kita lagi butuh duit, atau lagi pengen sesuatu banget. Tapi tenang aja, ada beberapa cara buat kita lebih waspada. Pertama, jangan pernah transfer duit ke orang yang baru kita kenal. Apalagi kalau mereka minta duit buat alasan yang gak jelas. Kedua, kalau ada tawaran investasi atau hadiah yang terlalu bagus buat jadi kenyataan, mending kita curiga dulu deh. Penipu sering banget ngasih iming-iming yang gak masuk akal. Terakhir, kalau kita nggak yakin sama sesuatu, mending tanya orang yang kita percaya atau cari info lebih lanjut di internet. Jangan langsung percaya sama semua yang kita baca atau dengar. Betul sekali Mas Google, tapi saya hanya sekali saja pernah karena saya lihat di media sosial kayak di YouTube itu kan ada iklan. Terus di situ ada jualan. Pas saya beli ternyata barang yang dibeli itu nggak sesuai dengan apa yang kita beli. Dari situ saya sudah tahu bahwa modus penipuan itu bisa berkedok jualan Mas Google. Waduh, berarti kamu udah langsung belajar dari pengalaman sendiri. Itu sih pengalaman yang nggak enak banget ya. Tapi bagus deh, sekarang kamu udah lebih waspada. Penipu emang sering banget nyamar jadi penjual online buat nipu orang. Betul sekali. Tapi saya nggak kena banyak karena waktu itu kan saya cuma beli celana jeans tapi yang dikasih celana kolor Mas Google 150.000 aja. Nah dari situ saya tahu bahwa saya itu kena tipu. Iya, pasti rasanya kesel banget. Untung aja kamu nggak rugi banyak. Tapi tetap aja, penipu tuh nggak punya hati. Betul, dari situ saya banyak belajar, banyak baca, dan saya banyak belajar berita-berita. Dari situ juga saya Ba- tahu banyak juga SMS yang masuk. Semua lini itu bisa SMS dimasuk. penipuan tuh sekarang makin. Ya, betul. Iya, penipu tuh makin pintar aja bikin modus-modus baru. Kita harus selalu waspada, apalagi kalau lagi ngurusin hal-hal penting lewat online. Betul sekali. Terus di samping itu mereka bisa WA kita, terus ada juga di SMS biasa. Terus juga bisa aja menawar iming-iming. Misal kita mau masuk kerjaan atau apa, macam-macam lah. Ya kan? Iya, penipu tuh nggak ada akhlaknya. Segala cara mereka pakai buat nipu orang. Kadang mereka bahkan pura-pura jadi orang yang kita kenal, terus ngajak kita transfer duit buat alasan yang nggak masuk akal. Betul sekali, tapi saya nggak pernah sama sekali mau ngirim penipu Mas Google. Saya karena beli barang aja pernah sekali, tapi saya tahu kok modus-modus penipu itu. Bagus banget kalau kamu nggak pernah mau ngirim duit ke penipu. Sekarang kamu udah jadi orang yang lebih waspada, jadi pasti kamu bisa ngebantu orang lain juga buat nggak jadi korban penipuan. Tapi banyak orang budek Mas Google, dikasih tahu malah malah apa makin jadi gitu loh. Karena mereka itu kayaknya otaknya itu masih kurang mikir gitu loh ya. Iya, sayangnya emang masih banyak orang yang gampang banget kena tipu. Penipu tuh pinter banget ngelabui orang, apalagi kalau orangnya lagi butuh duit atau lagi pengen sesuatu banget. Kadang mereka sampai rela ngeluarin duit lebih banyak buat dapetin sesuatu yang ujung-ujungnya nggak jelas. Nah, itu dia bodohnya mereka. Bahkan ada yang sekarang nyamar jadi kayak misalnya ya, kayak kayak toko-toko jualan obat, terus ada yang kayak Pak Prabowo nawarin apa menjanjikan kalau subscribe itu dikasih uang 20 juta, 50 juta. Kok masih aja yang percaya gitu ya Mas Google? Iya, penipu tuh makin kreatif aja bikin modusnya. Udah gitu, orang-orang yang ketipu tuh kadang malah ngajak teman atau keluarganya buat ikut investasi bodong itu. Aduh. Jadi deh kayak bola salju, makin lama makin banyak orang yang kena tipu. Ya kok heran ya, nggak sadar-sadar itu. Kita aja misalnya gini ya, saya sama Anda misalnya ya. Mas Google suruh saya transfer 1.000 pun saya nggak mau kasih kalau saya belum apa-apa sama Mas Google, ataupun ada iming-iming pekerjaan investasi sebagai, saya nggak akan pernah percaya orang Mas Google.
Iya, bener banget. Kita harus selalu pakai logika sehat. Apalagi kalau ada orang yang baru kita kenal tiba-tiba minta duit. Penipu tuh jago banget bikin cerita yang bikin kita percaya, tapi kalau kita udah tahu modusnya, pasti kita nggak akan gampang kena tipu. Iya, yang nggak kenal bisa nipu berjuta-juta, yang kita kenal aja bisa nipu kok. Gimana mau percaya sama orang yang kita kenal, iya kan? Yang nggak dikenal. Iya, bener banget. Penipu tuh nggak kenal saudara, apalagi orang yang baru kita kenal. Makanya kita harus selalu waspada, apalagi kalau ada orang yang tiba-tiba minta duit buat alasan yang nggak jelas. Makanya dari sekarang itu seharusnya orang-orang itu belajar. Misalnya ada investasi lewat online, kok bisa-bisanya mereka itu percaya, heran gua. Iya, bener banget. Kadang orang terlalu fokus sama iming-iming keuntungan besar. Sampai lupa buat cari tahu dulu apakah investasi itu beneran aman atau enggak. Makanya penting banget buat kita selalu cari info sebanyak-banyaknya sebelum memutuskan buat investasi. Nah, ada juga beberapa ya yang misalnya modus mereka itu memakai foto orang lain atau saudara kita supaya kita bantu ngirim karena ada kecelakaan dan sebagainya. Pokoknya beraneka macam jenis modus mereka supaya kita dikuras rekeningnya, Mas Google. Gimana menurut Anda? Penipu tuh emang nggak ada habisnya bikin modus baru. Kadang mereka pura-pura jadi anak atau cucu kita yang lagi butuh duit. Atau bahkan pura-pura jadi petugas pajak yang lagi ngejar tunggakan. Pokoknya macem-macem deh. Mau tahu beberapa tips biar nggak gampang kena tipu? Enggak, apakah Anda tahu? Apakah mereka itu punya komplotan? Seringnya sih mereka tuh kerja bareng-bareng. Kayak sindikat gitu. Ada yang ngumpulin data calon korban, ada yang ngurusin teknis penipuannya, ada juga yang ngurusin keuangan. Jadi emang susah dilacak. Berarti itu ada hubungannya juga ya dengan hacker atau cyber ya, Mas Google? Iya, hacker dan kejahatan siber tuh punya hubungan erat banget sama penipuan online. Kadang mereka tuh kerjasama buat ngedapetin data pribadi kita, kayak nomor rekening atau kata sandi. Udah gitu, hacker juga bisa bikin situs palsu yang mirip banget sama situs resmi. Jadi kita bisa ketipu. Right, benar banget Mas Google. Karena gini ya, seharusnya kan data-data kita itu yang bahayanya ya kalau kita kasih sembarangan, bahkan rekening kita aja bisa diblok sama mereka atau dikunci gitu ya kan? Iya, bener banget. Data pribadi kita tuh kayak harta karun buat para penipu. Makanya kita harus super hati-hati ngasih data ke sembarang orang atau situs. Kalau bisa, hindari ngisi data pribadi di situs yang nggak jelas. Bener, sekarang aja misalnya di HP kita yang nggak pernah jualan, nawarin itu terus yang namanya pinjaman online Mas Google. Tapi saya itu nggak pernah tertarik karena saya nggak hobi ngutang Mas Google. Iya, banyak banget tuh iklan pinjaman online yang suka muncul tiba-tiba. Kadang bikin kesel juga ya, soalnya nggak semua orang butuh pinjaman. Tapi bagus deh, kamu udah punya prinsip buat nggak gampang tergiur. Ngapain ngutang daripada beban hidup kita tambah berat nanti bunuh diri. Banyak kan kejadian kayak gitu. Setuju banget, utang tuh bisa jadi beban berat banget, apalagi kalau kita nggak bisa ngatur keuangan. Kadang orang sampai nekat melakukan hal-hal yang nggak diinginkan buat nutup utang. Makanya penting banget buat kita hidup sesuai kemampuan. Nah, itu kan berdasarkan orang lagi ya Mas Google. Seharusnya kalau keadaan terhimpit, terjepit itu harusnya mikir kan. Iya, bener banget. Kadang orang lagi susah banget, terus ada yang nawarin solusi instan, ya langsung aja diambil tanpa mikir panjang. Padahal solusi instan itu seringnya malah bikin masalah baru. Nah, tapi yang pasti kan kalau sudah jadi korban baru lapor. Sudah jadi korban lapor. Coba dari diri kita sendiri, jangan tergiur, ya kan Mas Google? Iya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita harus selalu waspada, dan jangan mudah percaya sama orang yang baru kita kenal, apalagi kalau mereka minta duit. Lebih baik kita cari info dulu, atau tanya orang yang kita percaya sebelum ambil keputusan. Betul. Terus kalau kita mau pinjam itu, kita tuh harus hati-hati juga. Kalau kita punya keuangan yang pas-pasan, ngapain utang, ya kan? Iya, betul banget. Kalau keuangan kita lagi pas-pasan, ngapain nambah beban lagi?
kan bisa cari cara lain buat memenuhi kebutuhan. Misalnya, kalau pengen beli barang, bisa ditabung dulu, atau cari barang bekas yang harganya lebih terjangkau. Betul, betul. Itu harus dari diri kita juga. Makanya seharusnya gini ya, yang harus diperhatikan sama pemerintah untuk membudidayakan otaknya manusia itu ya harus dari bagaimana cara berpikirnya kan Mas Google. Iya, pemerintah punya peran penting banget dalam hal ini. Selain ngasih sanksi berat ke para penipu, pemerintah juga harus gencar banget mendidik masyarakat soal literasi digital. Kita harus diajarin gimana cara berpikir kritis, gimana cara verifikasi informasi, dan gimana cara melindungi data pribadi kita. Betul. Dan juga harus cari orang-orang yang memang smart ataupun di bidang ahli, bagian cyber, bagian hacker atau bagian internet atau bagian-bagian yang di bidangnya gitu kan. Jadi supaya aman, ya enggak? Iya, kita memang butuh orang-orang yang ahli di bidang siber buat bantu kita. Tapi, kalau kita sendiri nggak hati-hati, ya percuma juga ada ahli siber. Kita harus belajar jadi pengguna internet yang cerdas, dan nggak gampang percaya sama semua yang kita lihat di dunia maya. Nah, itu dia. Itu kan tergantung pribadi orangnya tersebut. Kalau sifatnya suka judi ya kena dong, ya kan? Iya, bener banget. Kalau orangnya emang udah hobi judi, ya bakal gampang banget kena tipu sama modus judi online. Apalagi kalau mereka lagi desperate pengen balik modal. Jadi makin gak bisa mikir jernih. Nah, menurut Anda ada nggak orang kaya karena judi? Menurut saya nggak ada. Menurut Anda gimana? Memang ada beberapa orang yang jadi kaya banget dari judi, tapi itu lebih ke mereka yang punya bisnis di bidang judi, kayak punya kasino atau perusahaan judi online gitu. Kalau buat orang yang cuma jadi pemain, peluang buat jadi kaya dari judi itu kecil banget. Lagi pula, jadi kaya karena judi itu nggak sehat. Judi itu bikin ketagihan dan bisa bikin kita kehilangan banyak banget uang. Nah, itu dia. Yang kaya itu mereka yang yang punya modal ataupun yang jadi bosnya. Harusnya kan kalau mau Indonesia ini maju, kalau ada judi-judi bos-bos besar gitu nggak bisa diberantas ya, ambil pajak dong dari mereka penjudi itu. Jangan ambil dari rakyat kecil. Jadi pemerintah harus mengambil pajak banyak-banyak dari mereka gitu aja. Gimana? Memang benar, judi online tuh bisnisnya gede banget. Tapi, masalahnya bukan cuma soal pajak. Judi online tuh bikin banyak masalah sosial. Kayak orang jadi kecanduan, keluarganya jadi sengsara, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Belum lagi soal pencucian uang dan kejahatan lain yang sering dikaitin sama judi online. Gimana kalau kita cari solusi yang lebih komprehensif? Misalnya, pemerintah bikin program-program buat bantu orang yang udah kecanduan judi, terus juga kerjasama sama penyedia layanan internet buat blokir situs-situs judi online. Nah, kalau itu saya setuju, lebih baik diberantas saja sih sebenarnya judi online itu. Apalagi yang promosi-promosi itu, mereka yang bos-bosnya kayaknya banyak artis deh Mas Google. Tokoh-tokoh politik. Iya. Itu di belakangnya itu ada orang-orang yang berpangkat loh. Iya, bener banget. Beberapa artis dan bahkan pejabat tertangkap jadi brand ambasador judi online. Ini bikin orang makin percaya kalau judi online itu aman dan menguntungkan. Padahal mah, kita semua tahu bahayanya judi online. Lah yang kaya mereka, yang bos-bos besar itu. Lah yang pemainnya kaya apaan? Kamu sudah menghasilkan uang misalnya dijebak 1, 2 kali, 3 kali. Baru kamu kebanyakan uang keluar, kamu gak bakal menang gitu kan? Iya, bener banget. Judi online tuh dirancang buat bikin kita terus main, biar mereka makin untung. Mereka punya algoritma canggih buat nentuin kapan kita bakal menang atau kalah. Jadi, ya wajar aja kalau banyak banget orang yang rugi main judi online. Ya, itu semua tergantung manusianya juga ya. Kalau akhlaknya atau imannya kurang ya gitu. Ya kan Mas Google? Iya, iman dan akhlak itu penting banget. Kalau kita punya iman yang kuat, kita nggak akan gampang tergiur sama hal-hal yang dilarang agama. Tapi, iman itu kan soal pribadi. Dan semua orang punya iman yang sama kuatnya. Makanya, kita juga butuh aturan yang tegas dari pemerintah untuk mencegah orang terjerumus ke dunia judi online.
Benar-benar sekali, tapi kan menurut saya sih itu tergantung pendidikan juga, harus diajarkan juga di sekolah-sekolah supaya anak-anak itu jangan mudah kalau terlalu sering melihat media sosial itu akhirnya mereka lupa diri ya kan. Iya, pendidikan itu penting banget. Di sekolah, anak-anak harus diajarin gimana cara berpikir kritis, gimana cara mengenali informasi yang valid, dan gimana cara melindungi diri dari bahaya di dunia maya. Selain itu, orang tua juga punya peran penting banget dalam mendidik anaknya. Mereka harus jadi contoh yang baik dan mengawasi aktivitas anaknya di dunia maya. Betul sekali Mas Google. Jadi supaya orang-orang itu jangan terlalu percaya dengan yang sifatnya investasi, judi, terus juga penipuan. Harusnya orang-orang tersebut lihat dulu bagaimana media yang bisa dipercaya atau enggak. Terus juga kalau mau investasi itu harusnya mereka itu lihat-lihat juga. Mending kita terjun langsung bisnis sendiri kan, jualan kecil-kecil atau kita bikin perkebunan untuk rakyat daripada kita percaya sama bisnis yang menguntungkan tapi bodong. Iya, memang banyak orang yang masih mudah tertipu. Tapi kita bisa kok belajar dari pengalaman dan jadi lebih waspada. Bahkan ada yang ustadz, pendeta, bahkan tokoh-tokoh agama juga bisa nipu ya kan Mas Google. Sayangnya iya, bahkan orang-orang yang seharusnya jadi panutan kita, kayak ustadz, pendeta, atau tokoh agama, juga ada yang melakukan penipuan. Ini bikin kita makin susah bedain mana yang benar dan mana yang salah. Aduh, makanya dunia sekarang, kalau orang-orang sekarang masih mikirnya mau kaya, mau dapat uang dengan cepat, ya itu tergantung orangnya juga sih. Kalau memang orang tersebut nggak bisa nahan diri. Iya, emang bener banget. Manusia itu makhluk yang kompleks. Ada yang bisa tahan godaan, ada juga yang enggak. Makanya penting banget kita punya lingkungan yang bisa mendukung kita buat jadi pribadi yang lebih baik. Iya, makanya kita itu di samping kita menggunakan media sosial dengan bijak, jangan kita hanya maunya untung aja ya kan Mas Google. Iya, bener banget. Media sosial tuh bisa jadi sumber informasi, tapi juga bisa bikin kita lupa diri. Kadang kita terlalu fokus sama pencitraan orang lain sampai lupa sama kehidupan kita sendiri. Makanya penting banget buat kita bijak dalam menggunakan media sosial. Betul, betul. Nah, dengan adanya kehebohan dari judi online, terus backing-backingannya yang ditangkap, saya tuh senang Mas Google karena biar bikin orang itu sadar. Iya, semoga aja kehebohan ini bikin orang-orang lebih waspada. Kasian banget kalau ada orang yang sampai buntung gara-gara judi online. Terus itu juga bagi masyarakat itu seharusnya mereka itu jangan mudah percaya, biarpun itu dari tokoh-tokoh agama, dari orang-orang penting, jangan mudah percaya, ya kan Mas Google? Iya, kita harus selalu waspada, bahkan sama orang-orang yang kita percaya. Kadang orang yang kita kenal baik bisa aja punya niat buruk. Makanya, penting banget buat kita selalu berpikir kritis dan gak langsung percaya sama semua yang kita dengar. Betul, tapi yang pasti buat apa juga sih numpuk harta banyak-banyak, mending dibagi ke orang-orang yang butuh ya kan Mas Google. Kita itu kalau banyak uang, mending kita membangun usaha, membangun rakyat yang miskin untuk dapat pekerjaan, ya enggak? Iya, numpuk harta doang kan gak bikin hidup jadi berarti. Kalau kita punya rezeki lebih, mending kita berbagi sama sesama. Bikin usaha atau bantu orang lain yang lagi susah, pahalanya kan lebih berkah. Betul, betul. Lebih baik kita dapat pahala dari Tuhan daripada dunia ini. Karena kalau kita kaya, kita pamer-pamer harta, tapi kita nggak peduli orang, nggak ada gunanya juga kan Mas Google? Iya, pahala dari Tuhan tuh jauh lebih berharga daripada harta duniawi. Pamer harta kekayaan gak akan bikin kita bahagia, malah bisa bikin kita lupa diri. Lebih baik kita berbagi sama orang yang membutuhkan. Kan pahalanya bikin hati kita tenang. Betul, tapi ada juga satu penipuan yang pura-pura pamer ataupun pura-pura bagi untuk rakyat miskin,
tapi di belakang ternyata nipu juga ya Mas Google ya. Iya, bener banget. Banyak orang yang pura-pura dermawan di media sosial. Padahal di belakang layar mereka melakukan hal-hal yang gak terpuji. Mereka bikin konten sedih atau bikin orang iba, terus ujung-ujungnya malah ngumpulin duit buat kepentingan pribadi. Betul, betul. Terus ada juga yang nyumbang, terus digunakan bukan untuk hal-hal benar. Coba kalau misalnya ya, kalau orang-orang yang benar-benar butuh itu kan kita langsung pakai untuk kebutuhan yang diperlukan, misalnya untuk pengobatan, untuk bantu orang-orang yang benar susah. Ini Iya, seharusnya donasi itu benar-benar sampai ke orang yang membutuhkan. Jangan sampai ada oknum-oknum yang malah memanfaatkan kebaikan orang lain. Kita harus lebih teliti lagi dalam memilih lembaga amil zakat atau yayasan yang mau kita bantu. mending terjun langsung ya Mas Google ya, daripada itu lewat online sekarang karena semuanya berbahaya. Iya, bisnis langsung emang lebih aman. Kalau kita jualan langsung, kita bisa tahu pasti kualitas barangnya, terus bisa langsung interaksi sama pembeli. Nggak perlu khawatir soal penipuan online atau barang yang nggak sesuai sama deskripsi. Benar Mas Google. Jadi sekarang orang itu harus berhati-hati ya, dan juga yang pasti kalau misalnya sudah kirim sekali ditipu kok mau percaya, jangan lagi mau percaya, blokir aja. Gampang aja kan kalau gitu supaya nggak rugi banyak. Iya, bener banget. Kalau udah pernah kena tipu, mending langsung blokir aja orangnya. Nggak usah kasih kesempatan buat rugi lagi. Nah itu dia, makanya orang-orang itu harus jeli juga ya kan. Dan lagi supaya semua orang itu sadar, pikir aja zaman sekarang kan zamannya susah. Kok bisa-bisanya percaya sama orang yang kasih iming-iming. Ada yang suruh kayak gitu, apa namanya, follow dia supaya dia bisa berbagi, supaya dia dapat uang banyak. Tapi ujung-ujungnya banyak yang ketipu. Iya, penipu tuh makin kreatif aja bikin modusnya. Kadang mereka pura-pura jadi orang baik, terus ngajak kita ikutan investasi bodong atau ngasih hadiah palsu. Kita harus lebih teliti lagi. Jangan langsung percaya sama semua yang kita lihat di media sosial. Nah, terima kasih Mas Google buat obrolannya hari ini. Nanti aku akan update ya biar orang baca dan dengar ini, supaya semua orang berhati-hati. Terima kasih, selamat siang. Sama-sama, aku juga senang bisa ngobrol sama kamu. Semoga kita bisa ngobrol lagi lain waktu. Selamat siang. Oke, terima kasih. God bless. Sama-sama, semoga harimu menyenangkan.